skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF U23. Inilah hasil pertandingan Indonesia U23 kontra Malaysia U23. Bermain kotor dan penuh drama, skuad Harimau Malaya panen hujatan. Legend Malaysia ini merasa malu usai melihat timnas Malaysia U23 gagal lolos ke semifinal AFF U23. Pertandingan panas penuh drama yang dilakukan pemain timnas Malaysia menjadi sorotan pada laga timnas Indonesia yang baru saja usai. Ya, laga pemungkas grup A timnas Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025 mempertemukan skuad Garuda Muda kontra timnas Malaysia U23 baru saja selesai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut, kedua negara tampil all-out demi meraih tiket lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Di bawah komando Gerard Vandenberg, arsitek asal Belanda tersebut kembali menurunkan 11 pemain utama pilihannya untuk menghadapi anak asuh Nafouzi Zaid. Dalam laga penuh gengsi ini, Gerard Vandenberg menurunkan 11 pemain terbaik pilihannya, dengan Jens Reven kembali turun sebagai ujung tombak tim sejak menit pertama laga. Sang arsitek juga menurunkan Cahya Supriyadi menggantikan Muhammad Ardiansyah. Sementara timnas Malaysia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai melompat timnas Brunei Darussalam dengan skor mencolok 7-1. Jalannya pertandingan babak pertama, bermain di kandang sendiri, skuad Garuda tampil lebih dominan di babak pertama laga. Pertahanan skuad Harimau Malaya Muda dibuat kocar-kacir sejak babak pertama laga. Robby Darwish menjadi pemain paling sibuk di 10 menit jalannya pertandingan dengan mengandalkan lemparan jarak jauh ke jantung pertahanan timnas Malaysia U23. Namun sayang, pergerakan pemain depan skuad Garuda masih mudah untuk dibaca oleh lawan. Menit ke-26, Rehan Hanan hampir bisa membuka skor bagi skuad Garuda Muda. Melakukan sontekan jarak dekat, namun bola berhasil ditepis kiper lawan. Permainan kasar dan penuh drama justru diperagakan pemain Malaysia U23 di laga ini. Beberapa kali terlihat pemain Malaysia berusaha melakukan pelanggaran keras kepada pemain Indonesia, sehingga wasit sempat mengeluarkan 2 kartu kuning di 30 menit jalannya pertandingan untuk anak asuh Nafouzi Zaid. Banyak peluang yang didapatkan oleh anak asuh Gerard Vandenberg pada babak pertama ini. Namun solidnya lini belakang timnas Malaysia membuat peluang yang tercipta belum bisa dimaksimalkan menjadi gol oleh Jens Reven dan kawan-kawan. Lemparan jarak jauh yang terus-menerus dilakukan Robby Darwish pun masih dapat dibaca oleh pemain bertahan lawan. Sementara timnas Malaysia U23 bermain bertahan sejak menit pertama laga dan tidak banyak melakukan ancaman serius ke lini pertahanan skuad Garuda Muda. Hingga akhirnya skor 0-0 menjadi akhir dari laga di babak pertama ini. Untuk hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Sebelum pertandingan kontra Indonesia tadi, pelatih timnas Malaysia sempat melemparkan pujian setinggi langit untuk anak asuh Gerard Vandenberg ini. Perbandingan dengan kita agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain muda Indonesia adalah pemain dari Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan juga elit. Kami memang perlu kemenangan setelah kalah kontra Filipina, dan akhirnya kami meraih 3 poin dari Brunei. Para pemain melakukan tugasnya dengan baik. Yang terpenting untuk game ini, tidak ada pemain yang cedera, kata Nafouzi Zaid. Pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang diproses PSSI masih menjadi misteri. Publik Vietnam mencap mereka sebagai bintang kelas kakak. Sorotan publik Vietnam kembali tertuju pada timnas Indonesia yang tengah memproses naturalisasi 2 pemain baru. 2 pemain tersebut disiapkan PSSI untuk berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Ya, kabar ini sudah sampai ke negeri nasi, yakni Vietnam. Mereka pun penasaran seperti apa pemain naturalisasi baru Indonesia. Meski begitu, lewat salah satu media lokalnya, Vietnam berani mencap pemain naturalisasi Indonesia dengan status bintang kelas kakap. Lebih lanjut, Soviet juga telah menerima informasi bahwa 2 bintang kelas kakap itu telah setuju berkomitmen untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir memang memberikan sedikit bocoran kepada awak media pada Jumat kemarin. Erick mengaku bahwa saat ini ada 2 pemain yang tengah serius diajukan PSSI ke pemerintah dan juga DPR untuk dinaturalisasi. Meski begitu, Erick Thohir tidak menjelaskan secara detail siapa sosok 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia itu. Hal ini tentu membuat publik tanah air menerka. Satu nama sebenarnya sudah dapat ditebak, yakni Mauro Djilstra, yang proses naturalisasinya sudah berjalan lama. Meskipun begitu, satu pemain lain masih menjadi misteri. Siapa lagi yang akan masuk ke dalam skuad asuhan Patrick Kluivert nanti? Patut untuk kita nantikan.
Isu mengenai langkah timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 kini semakin ramai dibicarakan. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga oleh media luar negeri. Salah satu media asal Vietnam, Soha Vien, menyoroti peluang Indonesia setelah hasil drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia resmi diumumkan. Melalui artikelnya yang berjudul, Timnas Indonesia masuk grup neraka. Mimpi ke Piala Dunia 2026 terancam kandas. Soha menilai perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia akan semakin sulit. Hal ini tidak lepas dari hasil undian yang menempatkan skuad Garuda di grup B bersama tim kuat Arab Saudi dan juga timnas Irak. Media Vietnam tersebut dengan tegas menyebut bahwa hasil undian ini adalah tantangan besar bagi langkah timnas Indonesia. Arab Saudi dinilai sebagai salah satu tim terbaik di Asia, bahkan menjadi tuan rumah babak keempat ini, sehingga mereka jelas diuntungkan dari segi faktor non-teknis seperti supporter hingga adaptasi cuaca. Selain itu, Irak yang juga tergabung di grup B dinilai juga sangat berbahaya. Soha Vien juga menyoroti rekor buruk Indonesia saat bertemu Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Saat itu, Indonesia sudah 2 kali dikalahkan oleh timnas Irak. Hasil ini tentu menjadi sinyal bahwa lawan yang dihadapi bukanlah lawan yang sembarangan. Selain membahas kekuatan calon lawan, media Vietnam tersebut juga menyinggung jadwal pertandingan yang dirasa kurang menguntungkan bagi Indonesia. Anak asuh Patrick Kluivert akan langsung menjalani 2 laga pembuka secara beruntun. Sementara di sisi lain, Arab Saudi dan Irak baru akan bertemu di laga terakhir grup. Hal ini membuka peluang bagi 2 rival Indonesia tersebut melakukan kalkulasi atau strategi khusus demi memastikan tiket lolos lebih mudah. Pemain keturunan Indonesia yang baru direkrut oleh Arsenal, Damian Agustin, pernah mengakui bahwa ia terbuka untuk memperkuat skuad Garuda. Damian Agustin menjadi sorotan karena dirinya baru mendapatkan kontrak profesional dari Arsenal. Memiliki potensi besar, ia sempat mengatakan terbuka andai dapat tawaran bermain untuk timnas Indonesia. Meskipun begitu, saat ini dirinya memegang kewarganegaraan Curaçao dan pernah dipanggil ke timnas U17. Akan tetapi, Damian menegaskan dirinya tidak menutup diri jika ada tawaran yang datang dari timnas Indonesia di masa depan. Saya tidak tahu, semoga itu bisa terjadi. Ketika mungkin saya bisa membela timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat indah. Jika itu bisa terjadi, saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain. Sangat senang jika bisa bermain untuk Belanda, Indonesia atau Curaçao. Saya saat ini hanya menunggu. Kami belum sejauh itu. Tetapi membela timnas Indonesia akan sangat indah, kata Damian Agustin. Damian Agustin sendiri adalah pemain muda potensial. Posisi aslinya adalah sayap kiri, tetapi bisa juga bermain di gelandang serang hingga bek kiri. Sementara itu, bakat Damian Agustin dilirik oleh Arsenal usai dirinya meninggalkan Derby County U18. Lewat Instagram pribadinya, ia membagikan kabar bahwa dirinya menandatangani kontrak dengan The Gunners. Adapun darah Indonesia Damian Agustin berasal dari pihak sang ibu. Ketum PSSI Erick Thohir menyebutkan beberapa nama calon pengganti oleh Rumani yang berpotensi absen dari timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di Arab Saudi pada bulan Oktober mendatang. Sebelum menghadapi ajang tersebut, tim Merah Putih dijadwalkan akan lebih dulu menjalani uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon. Timnas Indonesia akan melawan 2 tim asal Timur Tengah ini di Surabaya pada FIFA Matchday September 2025. Namun jelang menghadapi agenda pada timnas Indonesia ini, justru mereka mendapatkan kabar buruk. Pasalnya, penyerang andalan timnas Indonesia oleh Rumani mengalami cedera serius saat menjalani turnamen Piala Presiden 2025 hingga harus menjalani operasi. Untuk itu, dengan kehilangan oleh Rumani ini, banyak pihak yang bertanya-tanya, siapakah sosok yang bisa menggantikan posisinya? Erick Thohir pun mendapatkan pernyataan soal siapa kira-kira yang bakal mengisi posisi pemain Oxford United tersebut di dalam tubuh skuad Garuda. Melihat situasi ini, orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa siapapun bisa mengalami cedera dalam dunia sepak bola. Namun ia menekankan bahwa timnas Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada satu sosok saja. Untuk itu, Erick Thohir mengatakan kenapa setiap tim nasional harus memiliki banyak pelapis. Ini diharapkan agar saat satu pemain cedera atau absen karena akumulasi kartu, tim pelatih tidak pusing mencari sosok pengganti karena memiliki pemain dengan kualitas yang sama. Oleh karena itu, Erick Thohir selalu menekankan pentingnya kedalaman skuad di setiap kelompok tim nasional. Menurutnya, kualitas antar pemain di tiap posisi harus merata agar tim tetap kompetitif meski terjadi pergantian pemain. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini.
Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.